Ibu saya meninggal di usia 64 tahun, mengalami diabetes selama 3 tahun. Ibu saya terkena diabetes itu dikarenakan kurang pengetahuannya tentang pola hidup. Perkenalkan, nama saya Permas Al-Mubarok, biasa dipanggil Al, saya 30 tahun, saya seorang wirausahawan dan ayah 1 anak. Ya, betul. Menurut medis, ibu saya meninggal karena komplikasi disebabkan oleh diabetes. Ibu saya meninggal di usia 64 tahun, mengalami diabetes selama 3 tahun. Awalnya, saya tidak mengira bahwa ibu saya itu mengidap penyakit diabetes. Pada tahun 2017, ibu saya kan sering menyapu di halaman setiap pagi. Pada suatu kesempatan ibu saya itu terkena kayu di kakinya saat sedang membersihkan halaman dan itu agak lama sembuhnya. Pada saat itu ibu saya mulai bertanya kepada anak-anaknya, terutama saya, kira-kira kenapa ya luka di usia saat ini sulit untuk sembuh gitu. Dan akhirnya saya punya inisiatif untuk cek ke dokter bahwa apakah penyakit ibu saya ini disebabkan oleh infeksi atau apa. Ternyata dokter setelah mengadakan pengecekan ternyata ibu saya mengalami diabetes atau kadar gula yang berlebih seperti itu. Ternyata faktor yang ibu saya sering mengalami sakit kepala, terus mudah lemah, sering mudah haus juga dan buang air kecil terutama itu, ternyata itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau indikator bahwa ibu saya itu terkena diabetes. Menurut saya, ibu saya terkena diabetes itu dikarenakan kurang pengetahuannya tentang pola hidup terutama itu. Dan kami pun sebagai support system yang ada di keluarga kurang menyadari akan hal itu. Sehingga kurang memberikan kontrol kesehatan kepada ibu saya seperti itu. Pastinya setelah ibu saya mengetahui bahwa beliau sudah divonis terkena penyakit diabetes, pertama yang terganggu kan kesehatan mental. Karena ibu saya kan sudah mengetahui bahwa penyakit diabetes itu yang kita ketahui sangat sulit untuk pengobatannya seperti itu. Cara mengatasinya pun seperti itu. Terlebih penyakit diabetes ini kan sangat ketat kontrol asupan gizinya. Ketika melaksanakan kegiatan aktivitas ibu rumah tangga itu tiba-tiba tiduran itu ternyata itu ngedrop. Ibu saya tuh ngerasa sangat lemah sekali. Kebetulan saya tinggalnya di kampungnya. Ibu saya kan sering mengikuti pengajian. Meskipun beliau udah tahu dia tuh terkena diabetes. Mungkin ketika beliau bersosialisasi dengan kerabatnya, teman atau tetangga, beliau sedikit cerita kepada rekannya dan rekannya merespon akan hal itu dengan memberikan informasi bahwa penyakit gula itu ya emang benar harus hati-hati dalam segi makanannya seperti itu. Dan ada juga informasi bahwa yang kena diabetes itu harus benar-benar menghindari gula dan harus berobat seumur hidup, katanya seperti itu. Mungkin itu yang salah satu yang membuat mental ibu saya makin ngedrop gitu. Padahal ibu saya keadaannya mungkin secara postur tubuh masih ideal gitu. Di tahun 2017 itu masih ideal untuk ukuran ibu-ibu karena usia 64 tahun menurut saya itu masih sehat, masih segar sekali. Diajak olahraga pun masih bisa lari-lari kecil seperti itu. Dan ketika menerima informasi yang salah, ibu saya tuh malah makin banyak bertanya gitu. Makan ini akhirnya nanya juga. Ketika ingin diberikan makanan, ibu saya bertanya, ini ada gulanya apa enggak? Apa ini cocok atau enggak? Seperti itu. Dan ibu saya itu malah semakin khawatir. Nah, di jangka 2017 sampai 2018 itu
masih stabil. Di 2018 sampai 2009 itu ya benar-benar diabetesnya itu sudah menjalar atau udah komplikasi, terutama ke bagian sistem pencernaan, itu yang sangat sulit sekali. Sebenarnya semenjak ibu saya mengalami penyakit diabetes itu pada tahun 2017 ya, kami sebagai keluarga udah mewanti-wanti atau memberikan peringatan, warning lah kepada semuanya bahwa ibu ini harus mendapatkan perawatan lebih atau perhatian lebih, terutama dari segi pola hidupnya seperti itu. Dan kita harus sering kontrol ke rumah sakit minimal 3 hari sekali atau seminggu sekali seperti itu. Pernah ibu saya mengalami ngedrop sampai dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya ibu saya harus dirawat inap di sana. Berhubung ibu saya itu nggak betah untuk tinggal di rumah sakit, apalagi dirawat ya seperti itu, ibu saya selalu bilang pengen pulang, pengen dirawat di rumah aja gitu. Itulah yang membuat kami nih, khususnya anak-anaknya, terutama saya ya merasa kebingungan. Akhirnya ibu saya tuh harus benar dibawa pulang atau harus dirawat dulu karena kondisinya kan yang masih ngedrop itu. Dan akhirnya saya konsultasi dengan dokter bahwa gimana nih ibu saya harus mendapatkan perawatan tapi pengen dirawat di rumah. Nah, dokter itu memberikan saran salah satunya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan pengen dirawat di rumah, yang penting ada fasilitasnya, medianya seperti itu. Dan akhirnya saya sepakat bersama keluarga untuk mengadakan alat perawatan untuk dibawa ke rumah. Terutama mental psikologi ibu saya itu menjadi lebih stabil, nggak terlalu was-was, khawatir dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, harapan kami kan yang penting ibu saya itu terawat dengan baik sebelum terjadi komplikasi. Dan memang ketika terjadi atau diadakan tindakan perawatan itu, ya emang gula darah bisa terkontrol sometime gitu. Dan kalau kita misalkan lagi lagi benar-benar maintain pola hidupnya. Tapi kan kita sebagai support sistemnya kadang mengalami kelalaian seperti itu. Pernah luka di kakinya itu berhubung udah nggak kekontrol ya, ada satu luka yang disembunyikan. Ternyata itu sudah agak parah dan kita mengatasinya dengan obat luar dan itu bisa sembuh. Cuma ya seperti itu tadi, ketika emang luka itu sembuh tapi kita membiarkan pola hidupnya tidak terkontrol lagi dan makanannya pun tidak diperhatikan, kalau kata orang Sunda itu kambuh lagi atau angot lagi seperti itu. Saya ingat pas memasuki tahun 2018, ibu sempat ngedrop, masuk ke rumah sakit, dirawat selama 1 minggu karena sistem pencernaannya yang kurang bagus, dan akhirnya emang harus dirawat inap di rumah sakit selama 7 hari. Dan itu pengalaman yang paling memberatkan buat keluarga. Ibu harus stay atau tinggal di rumah sakit selama 7 hari itu di sana. Dan setelah dirawat, makin kesininya itu ibu malah semakin parah keadaannya, kondisinya. Terutama mengalami sering lemas dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dorongan untuk melakukan kegiatan masih sangat tinggi. Akhirnya jalan nggak mampu tapi pengen keluar seperti itu, dan keluarga menyediakan kursi roda untuk datang ke pengajian, acara ibu-ibu seperti itu, atau bahkan hanya sekedar mengunjungi anak yang di luar kota. Dan itu yang menunjukkan atau indikasi bahwa ibu ini sudah mulai ngedrop. Yang menurut kami itu yang sangat cepat gitu, sangat cepat. 2017 sebelum tahun 2017 itu ibu masih sehat, masih bisa gendong bayi, masih gendong cucu lah.
cucu dari anak-anaknya. Dan 2018 ke atas ibu benar-benar sudah nggak bisa ngegendong bayi. Bisa ngegendong bayi, cuma dalam keadaan kondisi duduk seperti itu. Tidak bisa dalam kondisi berdiri seperti itu. Mengenai soal biaya itu sebenarnya menurut kami pun itu biaya rumah sakit sangat besar sekali, karena itu bisa sampai 28 juta selama 7 hari itu perawatannya. Seperti itu. Andaikan ibu saya bisa menjaga pola hidup, mungkin ya ini secara medis saja itu tidak akan terjadi. Sekalipun terjadi tidak akan sampai komplikasi. Orang tua saya itu dua-duanya, mau laki-laki maupun yang perempuan, sebenarnya pengen dibikinin asuransi. Cuma berhubung jiwa orang tua yang nggak mau memberatkan kepada anak-anaknya, jadi mereka itu sebenarnya positive thinking, mereka nggak bakal menyusahkan anak-anaknya dan nggak bakal terjadi apa-apa seperti itu. Nah, ketika ibu saya dirawat tahun 2018 itu ternyata membutuhkan biaya besar. Sebelum memasuki ruangan perawatan, kan salah satu rumah sakit itu mewajibkan kita untuk deposit dana untuk masuk sebesar 6 juta lebih gitu. Andai pada saat itu saya tahu program Emgani Care itu akan memudahkan saya untuk mengaplikasikan atau sharing pengetahuan kepada ibu saya. Sebenarnya para penderita diabetes itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Tentunya menjaga pola hidupnya kan, seperti itu yang kita ketahui. Cuma mereka itu kebingungan bagaimana cara memulainya, bagaimana memaintainnya, dan bagaimana mereka mengaplikasikan dalam kehidupannya itu, bahwa mereka itu mengetahui si penderita diabetes ini harus mencapai targetnya, terutama membuat normal gula darahnya, seperti itu. Andaikan mereka tahu, tentunya pasti akan mendapatkan goalnya. Nah, tentunya kan dari si keluarganya itu atau para support systemnya itu harus lebih intens atau lebih bisa mendampingi secara ketat bahwa si penderita diabetes ini tidak lupa akan kewajibannya. Jadi aplikasi dan eksistensinya antara si penderita diabetes dan support system itu bisa berjalan secara beriringan atau berkesinambungan agar tercapai goalnya. Ya, pasti saya akan merekomendasikan, karena seperti yang saya tahu, Emganic Multigrain bisa membantu mengatasi gejala-gejala diabetes. Salah satunya rasa ingin lapar dan ingin terus ngemil seperti yang dialami oleh ibu saya. Jadi kan setelah minum Emganic bisa kenyangnya awet. Jadi pikiran untuk ngemil-ngemil yang gak sehat itu bisa hilang. Terus dari segi komposisinya juga banyak sekali menurut saya. Ada 25 jenis multigrain ditambah 6 racikan khususnya. Yang menurut saya itu pasti nutrisinya lengkap sekali. Hanya dalam sekali konsumsi bisa dapat semua itu. Masing-masing komposisinya juga punya keunggulannya. Masing-masing kan untuk gula darah. Juga saya lihat sudah banyak yang membuktikannya. Gula darahnya turun sejak rutin merubah pola makan dengan Emganic Multigrain. Juga Emganic Multigrain bisa membantu pemenuhan nutrisi bagi penderita diabetes yang mungkin keadaannya sedang drop. Itu peran nutrisi sangat penting sekali menurut saya. Yang pastinya saya rekomendasi sekali. Saya pun mengajak keluarga saya untuk sama-sama konsumsi Emganic Multigrain. Seperti pepatah juga bilang, mencegah kan lebih baik daripada mengobati.